2.500.000 enggak kerugiannya ini, 2.500.000. Perkara besar pun bisa sebenarnya di sini. Sekarang sebelum kita ini apakah memang mau dilanjutkan atau tidak, itu aja sebenarnya. Kalau memang kita lanjutkan ya gimana ya? Kalau kita sudah terbuka saja, ya. Sebelum kita menyesal, ya, nanti di sini ditahan, di situ ditahan, nanti baru mau lama itu susah. Sekarang kita kasih kesempatan mau lanjut atau tidak itu. Ya, jadi gini, kenapa saya panggil begini? Ini mohon izin dari kawan-kawan wartawan. Kawan-kawan yang merekam ini kemarin datang ke sini nyampaikan ke saya seolah-olah kami tidak profesional dalam penanganan ini. Ini kawan-kawan yang merekam ini biar nggak apa-apa. Jadi ini makanya saya dudukkan di sini supaya jelas tugas dan fungsi polisi. Ya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Kami nggak bisa diintervensi oleh siapapun. Audio Jungle. Audio Jungle. Kapolsek Mestong AKP Taroni Zebua, sarjana hukum, angkat bicara perihal lambannya penanganan kasus penganiayaan yang menimpa Selamat, warga desa Sukamaju, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muara Jambi. Dikatakan Zebua, kasus yang menimpa Selamat sekarang sedang ditangani penyidik. Nanti akan kita gelar perkara katanya. Setelah itu penyidik akan mengambil keputusan terhadap hasil gelar perkara tersebut. Zebua juga menegaskan kasus ini tetap menjadi perhatian. Saya sudah perintahkan kepada anggota untuk segera mengambil langkah-langkah sesuai dengan prosedur, ujarnya. Tidak ada intervensi dari pihak siapapun. Yang melanggar hukum kita tindak, katanya. Hari ini kita akan gelar perkara sekaligus memediasi antara korban dan pelaku. Anjuran Kapolri, selagi persoalan ini masih bisa kita mediasikan, kita mengutamakan restoratif justice, ucapnya. Kalau tidak ada titik temu atau kesepakatan antara kedua belah pihak, nantinya kita akan jalankan upaya hukum, tugasnya. Pertama gini Pak, jam 11:30 Selamat datang pakai motor yang jamrong baru. Jadi dia datang minta ayam. Kalau sudah salah posisi sudah jam 11:30. Kami tidak melayani orang minta ayam. Saya bilang kayak itu. Jadi kata dia, kalau ada dua sukanya dilang. Jadi tidak bisa. Kalau cuma minta, karena posisi sudah jam 11:30, kami tidak bisa membagikan ayam. Kau balik dulu. Nah, saya suruh balik dia. Tanyalah saksi ada. Suruh balik itu dia turun dari pos kami itu, dia nunjuk-nunjuk saya Pak. Awas kau keluar ya, kata dia. Maksud saya itu kalau awas keluar itu maksud kau apa Mat? Saya bilang kan kau dengan aku nggak kenal, aku bilang. Nah, udah tuh dia bilang turun saya. Dia turun sekarang kau ngajak aku bertinju ya, saya bilang kan. Mengajak bertinju sekarang gini baik, kalau kau ngajak saya bertinju, kau ninju saya dulu, apa saya dulu ninju kamu? Saya bilang kayak itu sama dia. Nah itu Pak, dan akhirnya saya itu pancing emosi jadi ke Pak. Nah, itu jam 11:30 tuh. Udah tuh langsung itu kejadian waktu malam jam 11:30. Ada yang melerai setelah itu kejadian itu? Adalah sahabat ngapang kita melerai lah. Orang Pak kami jago orang Pak. Baca ini video, habis itu awak kan di rumah kebetulan tidak ada tahu, awak mampir lah kan. Oke, untuk yang pelapor pernah ketemu saya sebelumnya? Pernah lihat saya? Kemarin tuh Pak. Ya, kemarin maksudnya sebelum itu pernah ketemu saya. Belum. Oke, sip, mantap, bagus. Perusahaan ada di sini. Hadir. Perwakilan. Oke. Perwakilan. Baik Pak, izin Pak. Apakah beliau yang terposisikan sebagai korban pernah bekerja di perusahaan Bapak? Tidak. Tapi hampir setiap panen pasti ada. Setiap panen apa itu? Apa di situ perusahaan apa? Kita ayam Pak. Ayam. Maksudnya setiap satu ada apa di situ, maksudnya bagaimana? Kita kan ada proses pembesaran ayam. Jadi kan di situ ada proses, nanti ada panen juga. Jadi hampir rata-rata itu setiap kita panen kita ada 9 tempat. Ada 8 tempat. Itu mereka ini keliling. Untuk minta itu keliling. Kalau panen di tempat 1 mereka ada. Panen tempat 2 mereka pasti ada. Jadi bukan kita pembelaan dari pihak perusahaan, tidak, tetapi mungkin yang dilakukan anggota kita juga ya mungkin saya anggap memang udah pas prosedurnya. Memang ada istilahnya melakukan pemukulan seperti ini juga di luar
ambang batasnya aman begitu. Karena mungkin terpancing emosinya Pak. Nama abang siapa? Saya cuma terima itu Pak. Pernah ketemu Kapolsek? Belum Pak. Muka baru hari ini ya? Belum. Artinya kita tidak kenal, tidak punya kepentingan apapun. Iya. Real itu ya? Iya. Clear? Oke. Siap bertanggung jawab Pak. Oke. Pertanyaan saya sebagai moderator, apa kapasitas mereka meminta-minta ayam di situ? Sebagai warga kah atau apa? Atau bagaimana? Kalau untuk sementara ini kami lihat ya mereka ini sebagai bukan sebagai warga, karena warga juga kalau warga di sekitar mungkin diprioritaskan oleh perusahaan, tetapi kan ini sudah di luar desa tempat itu sendiri, karena kan mereka ini pernah juga dari luar, tongkrongannya pun tempatnya dari luar. Ya seperti itu. Jadi kapasitasnya kalau menurut hemat saya, mohon maaf kalau saya salah, ini bukan sebagai warga, tapi secara preman. Tapi Bapak mengerti apa yang disebut dengan CSR, membantu warga sekitar kalau kita berusaha. Berarti sampai ke level itu paham ya, maksud saya. Artinya perusahaan pun membuka perusahaan di sana, apapun bentuknya, harus berdampak juga dengan lingkungan. Iya, itu artinya kita bisa membantu masyarakat sekitar, menghidupi lingkungan, menghidupi masyarakat sekitar. Iya. Sampai ke situ Bapak paham ya, Iya. berarti ya, karena itu program pemerintah Bapak. Iya. Presiden Jokowi menyampaikan bahwa perusahaan yang ada di lingkungan warga masyarakat harus memberikan dampak positif yang baik kepada masyarakat. Iya. Nah, yang saya tanya, peran yang terposisikan sebagai tersangka warga di sana atau enggak yang meminta-minta ayam itu, apakah memiliki dasar meminta ayam ke sana? Tidak ada. Itu yang harus kita pahami, kita pelajari supaya clear semua. Ya. Kapasitasnya pemilik, maksud saya apa hak beliau meminta ayam ke sana? Sebagai warga di sana kah yang memang CSR dari perusahaan harus turun kepada warga? Tidak. Atau sebagai apa? Itu kan harus clear. Iya kan? Harus clear di situ. Oke, saya sudah mengerti. Itu. Nih, jadi gini aja. Untuk ini nih, saya kira laporan Bapak ini kita terima. Laporan Bapak ini kita terima. Bapak bisa terposisikan sebagai tersangka, Bapak profesional. Kami tahan Bapak hari ini di sini. Tapi terkait dengan kerugian perusahaan, Bapak melapor ke Polres. Apa yang menjadi apa? Ya, kalau memang Bapak ada intervensi dari orang yang mengaku preman atau apapun itu, Bapak lapor ke Reskrim Polres supaya semua berimbang. Kami terima laporan ini di sini supaya kami juga khusus bisa menangani perkara ini secara adil. Bapak secara gentleman kesatria kami tahan di sini hari ini. Kalau memang terbukti dari hasil pemeriksaan nanti dilakukan oleh kanit saya. Karena nggak ada yang bisa mengintervensi kami. Nggak ada yang bisa mengintervensi kami. Nah, kalau Bapak juga merasa dirugikan sebagai yang menjalankan perusahaan, ada seperti penjelasan Bapak tadi, ada yang terposisikan sebagai preman, biasa memeras perusahaan dengan cara-cara yang tidak legal, tidak pantas, patut dan wajar, Bapak bisa melaporkan itu ke Reskrim Polres. Jadi sama-sama membuat laporan. Nanti akan jelas di sana siapa yang melakukan pemerasan, siapa yang terposisikan sebagai tersangka, siapa yang korban. Siapa yang ingin bermain-main di kasus ini? Bapak sudah berapa banyak sering ngomong sama Kapolsek? Tidak ada. Tidak ada. Oke, jelas ya, kawan-kawan media, kawan-kawan wartawan. Nah, ini bisa saya pertanggungjawabkan. Saya kira clear, karena yang saya tanyakan hanya korban, tersangka saya tidak bertanya kepada orang lain. Karena yang berhubungan punya masalah antara korban yang terposisikan dan tersangka. No problem itu, ya, tidak ada manusia sempurna. Tapi kalau ada yang mau menunggangi kasus ini, itu akan berhadapan-hadapan dengan hukum, siapapun dia. Ya, saya main cantik aja saya. Ya, saya kira pohon ini. Kembali kalau memang kedua belah pihak kita kembalikan kedua belah. Baik. Berbicara kedua belah pihak. Sekarang dari mana tuh? Dari pelapor atau silakan pelapor. Apa? Kalau perkara ini saya terus 2.500.000 tidak kerugiannya ini. 2.500.000. Perkara besar pun bisa sebenarnya di sini. Sekarang sebelum kita ini apakah memang mau dilanjutkan atau tidak, itu aja sebenarnya. Kalau memang kita lanjutkan gimana ya? Kalau kita cukup saja, ya. Sebelum kita menyesal, kan ya, nanti di sini ditahan, di situ ditahan, nah, nanti baru mau damai, itu susah. Nah, sekarang
kita kasih kesempatan mau lanjut atau tidak, itu cuma itu aja. Ya, jadi gini, kenapa saya panggil begini? Ini mohon izin ya, nih kawan-kawan wartawan. Kawan-kawan yang merekam ini kemarin datang ke sini nyampaikan ke saya seolah-olah kami tidak profesional dalam penanganan ini. Ini kawan-kawan yang merekam ini, biar nggak apa-apa. Jadi ini makanya saya dudukkan di sini supaya jelas tugas dan fungsi polisi, ya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Kami nggak bisa diintervensi oleh siapapun, ya. Makanya saya dudukkan perkara ini. Dan peraturan-peraturan di bawahnya pun menunjukkan kalau memang artinya ini bisa direstoratif justice kan sesuai dengan angka-angka yang disebutkan oleh Kanit Dimas tadi, itu bisa dikelirkan secara kekeluargaan. Namun lebih dari itu bisa juga perkaranya naik itu sehingga clear, nggak ada intervensi. Audio Jungle.